Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sebagian dari tafsir surat An-Nisa ayat 12 terkait dengan jatah warisan suami, bahwasanya suami ketika istrinya wafat ini memiliki dua keadaan, dua kemungkinan. Yang pertama, mendapatkan setengah atau separuh dari peninggalan istrinya jika istri tersebut memiliki anak, baik anak itu dari sang suami itu atau dari yang lain, yakni suami yang lainnya sebelumnya misalnya. Dia tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu dari anak lelaki. Yang kedua, sang suami mendapatkan seperempat jika istrinya memiliki anak putra atau putri atau memiliki cucu dari anak lelakinya, baik dari sang suami ataupun sang suami tadi maupun suami sebelumnya. Di dua keadaan mendapatkan setengah atau seperempat setelah ditunaikan wasiat dari istri itu atau ditunaikannya hutang sang istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad." Dan bagi mereka para istri, ar-rubu'u, mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakun lakum walad, jika kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun, maka jika kalian memiliki anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka para istri itu mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, setelah ditunaikannya wasiat yang kalian wasiatkan atau setelah ditunaikannya hutang kalian. Walal mufassir rahimallah, wali azwajikum ayyuhar rijalu, dan untuk istri-istri kalian wahai para lelaki, ar-rubu'u mimma taraktum, untuk istri-istri kalian wahai para lelaki, ar-rubu', 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan. In lam yakun lakum ibnun au ibnatun minhunna au min ghairihinna, jika kalian tidak memiliki putra, tidak atau putri, minhunna dari istri-istri kalian, atau selain dari istri kalian. InsyaAllah kita sebutkan lagi, jelaskan nanti. Fa in kana lakum ibnun au ibnatun, maka jika kalian memiliki ibnun, putra, au ibnatun atau putri, falahunna tsumunu mimma taraktum,
Maka bagi istri-istri itu 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Yuqassamur rubu'u awith thumunu bainahunna. Jatah 1/4 atau 1/8 tersebut dibagi di antara istri-istri itu. Jika istrinya lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Fa in kanat zaujatan wahidatan, ay fa in kanat al-mar'atu au az-zaujatu, jika istri itu hanya 1, kana hadza mirathan laha, maka jatah tersebut 1/4 atau 1/8 untuk satu istri itu. Min ba'di infadhi ma kuntum awsaitum bihi minal wasaya al-jaizati. Setelah ditunaikannya apa yang kalian wasiatkan berupa wasiat-wasiat yang boleh, yang dibenarkan syariat. Ya, wasiat yang dibenarkan syariat itu tidak lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Yang kedua, li ghairi waris, wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Yang ketiga, wasiat itu pada perkara yang sifatnya boleh, tidak melanggar syariat. Au qada'i ma yakunu 'alaikum min dainin, atau setelah ditunaikannya apa yang menjadi tanggungan kalian berupa hutang. Baik. Bagian dari ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa ini, setelah kita mengetahui jatah suami, berikutnya di sini disebutkan jatah istri. Bahwasanya jatah istri ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya istri tersebut mendapatkan ar-rubu', mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Tentunya seperti yang sudah kita sebutkan urutannya, ya. 1, mu'anud tajhiz, biaya pemakaman. Ini diambilkan dari harta mayit. Yang kedua adalah ad-duyun, hutang. Hutang yang terkait dengan warisan itu. Yang ketiga adalah hutang yang mutlak, hutangnya mayit. Yang keempat adalah wasiat. Baru kemudian yang kelima warisan, itu urutannya. Ya. Bahwasanya istri mendapatkan jatah 1/4 kapan? Ketika suami tidak memiliki anak, baik anak tersebut dari istri itu, ya, ataupun istri yang lain nggak punya. Suaminya tadi nggak punya anak. 1. Anak ini mencakup anaknya, putranya atau putrinya, atau cucu dari putranya. Ini ibnu al-ibn atau bintul ibn. Jadi mencakup ibn, putra, bint, putri. Yang ketiga adalah, ya, putra atau putrinya anak lelaki dia, dan seterusnya dari jarul laki. Nggak ada anak, baik dari istri dia ataupun istri yang lain. Suami tadi nggak punya anak. Ini yang pertama. Maka istri itu mendapatkan 1/4. Jika istrinya lebih dari 1, maka 1/4 ini dibagi sesuai dengan jumlah istri itu. Kalau misalnya istrinya 2, maka jatah 1/4 itu dibagi untuk mereka. Jika 3, jika 4 juga demikian.
Kalau istrinya 1, maka jatah 1/4 itu untuk sang istri. Kemudian kondisi yang kedua, bahwasanya istri mendapatkan 1/8. Kapan mendapatkan 1/8? Ketika suaminya yang mati tadi meninggalkan anak, ibn atau bint, putra atau putri, atau cucu dari jalur laki tadi, ibnul ibn atau bintul ibn, atau bawa lagi ibn al ibn, jalurnya laki-laki. Maka ketika sang suami, ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak, maka istrinya mendapatkan jatah 1/8. Jika 1 istri, maka 1/8 itu diambil istrinya tadi. Kalau istrinya lebih dari 1, maka dibagi untuk istri-istri itu. Nah, Masya Allah, ini jelas perkaranya. Ini yang kedua dari ayat ini. Yang pertama tentang zauj, jatah dari suami. Yang kedua jatah untuk istri. Yang pertama jatah untuk suami, yang kedua jatah untuk istri. Kemudian kelanjutan dari ayat ini berisi tentang warisan untuk saudara atau saudari seibu. Dari dalam warisan dibedakan antara saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. 3. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Untuk saudara kandung dan saudara sebapak ini disebutkan pada akhir dari surat An-Nisa. Ayat terakhir sendiri itu tentang saudara kandung dan sebapak. Adapun pada ayat ini terkait dengan saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, secara umum ya, syaratnya untuk warisan saudara, syaratnya adalah adam fara al-warith. Mayit itu enggak punya anak. Maksudnya itu. Mayit enggak punya anak, enggak punya ibn, enggak punya bint, ya. Demikian pula keturunan dari ibn itu enggak punya anak. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada al-asal al-waris minadz-dzukur, enggak ada bapak atau kakek atau jalur ke atas dari laki-laki. Itu syarat utamanya, dan juga yang lain. Ya, itu syaratnya enggak ada anak, kemudian enggak ada bapak atau kakek. Kalau ada ibu enggak masalah, masih mendapatkan warisan. Nah, baik itu saudara sebapak, saudara kandung, sebapak ataupun saudara seibu, termasuk di sini. Nah, barakallahu fikum, istilahnya al-kalalah. Al-kalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan secara untuk saudara seibu ini jatahnya sama, laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Adapun nanti di akhir surat dari An-Nisa dibedakan, laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Ya, kita ke sini ke ayat. Jadi difahami bahwasanya ayat ini terkait dengan saudara saudari seibu. Laki-laki jatahnya sama dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudusu." Jika seorang lelaki, ya, diwarisi dari dia secara kalalah, ya, secara kalalah. Kalalah sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-kalalah mushtaqqatun minal ikhlil, terambil atau terkait dengan kata al-ikhlil. Apa itu al-ikhlil?
huwa alladzi yuhitu birra'si minal jawanib. Al-iklil itu sesuatu yang melingkar di kepala. Jadi sesuatu dipakai melingkar kepala. Muter di kepala ini namanya al-iklil. Dalam warisan itu ada usul itu naik, furu' itu ke bawah. Saudara, ikhwah, a'mam, saudara, paman itu arahnya menyamping, hawashi. Nah, kalalah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya jika seorang lelaki meninggal dunia diwarisi dari dia secara kalalah. Kalalah apa tadi itu? Enggak punya anak laki-laki maupun perempuan. Itu kalalah. Enggak punya bapak ataupun kakek. Yang laki-laki ke atas tidak ada. Walaupun ada ibu, ini namanya kalalah. Ya. Enggak ada anak, enggak ada bapak. Itu namanya kalalah. Jika seorang laki diwariskan dari dia secara kalalah, ya, au imra'atun atau perempuan mati, walahu sementara dia mayit tadi laki-laki atau perempuan yang mati itu walahu akhun, dia punya satu saudara, au ukhtun atau satu saudari. Para ulama sepakat bahwasanya saudara apa ini? Saudara seibu. Saudara seibu. Falikulli wahidin minhumas sudusu. Maka masing-masing dari keduanya, masing-masing dari saudara yang ditinggal atau saudari yang ditinggal mendapatkan as-sudus, 1/6. Sama. Laki-laki atau perempuan jatahnya sama. 1/6. 1. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Jika wa in kanu, jika mereka, siapa mereka ini? Saudara atau saudari seibu tadi lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari 1, 2, 3, 5, 10 misalnya. Ya, saudara seibunya 5 misalnya. Jika mereka saudara seibu itu lebih dari 1, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka bersekutu pada 1/3. 1/3 sama 1/6 besar mana? 1/3 ya. Maka saudara ataupun saudari yang banyak tadi ya mendapatkan jatah 1/3, dibagi rata, sama rata ya. Laki-laki sama dengan perempuan di sini untuk saudara-saudari seibu. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudhar. Setelah ditunaikannya wasiat yang diwasiatkan atau hutang tanpa datangkan madarat. Qala al-mufassir rahimallahu wa in mata rajulun aw imra'atun, jika meninggal dunia lelaki atau perempuan, walaisa lahu aw laha waladun, dia tidak memiliki walad. Coba lihat kata walad di sini ya, walad. Tidak dikatakan ibn, tidak pula bin, namun walad. Walad ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Wala walidun, tidak pula punya walidun, bapak. Tidak ada bapak. Walahu aulaha akhun au ukhtun min ummin. Sementara mayit itu, laki-laki tadi atau perempuan tersebut yang mati tadi memiliki saudara atau saudari seibu. Falikulli wahidin minhumas sudusu, maka masing-masing dari saudara atau saudari seibu tadi mendapatkan 1/6. Wa in kanal ikhwatu awil akhwatu, dan jika saudara-saudara atau saudari-saudari lu ummin seibu tersebut
aktsara min dzalika, jumlahnya itu lebih banyak dari itu, lebih dari satu, fahum syuraka'u fis thuluts, maka mereka bersekutu pada sepertiga bagi mereka. Yuqassamu bainahum bisawiyati, dibagi harta itu sepertiga itu di antara mereka bisawiyah, sama. La farqa bainadz dzakari wal untha, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Wa hadzal ladzi faradahu Allahu lil ikhwati wal akhawati li ummin. Ini ketetapan dari Allah untuk saudara-saudara maupun saudari-saudari seibu, ya'khudunahu mirathan lahum min ba'di infadhi wasiyatihi in kana qad awsa bi syai'in aw qada'i duyunil mayyit. Ya. Pembagian tersebut mereka mengambil jatah itu sebagai warisan untuk mereka setelah ditunaikannya wasiat dari sang mayit, apa yang telah diwasiatkan oleh mayit, atau ditunaikannya hutang-hutang mayit itu. La dharara fihi 'alal warathah, ya. Wasiat tersebut ya tidak, ataupun hutang tersebut ya, la dharara fihi 'alal warathah, selama tidak bermudarat terhadap ahli waris. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin.